Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ferawati Sinaga. Saya dari kelas Manajemen Keuangan Pagi D. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penulisan laporan bisnis. Dosen pengampu Ibu Purnamayanti Purba, SEMM. Pertama saya akan menjelaskan pengertian laporan bisnis. Menurut Herta A. Murphy dan Herbert W.H., laporan bisnis adalah suatu laporan yang memiliki sifat netral, tidak memihak, memiliki tujuan yang jelas, dan berisi rencana penyajian fakta kepada seseorang atau lebih untuk tujuan bisnis tertentu. Kemudian, penggolongan laporan bisnis. Laporan bisnis dapat digolongkan ke dalam berbagai cara penggolongan, baik menurut fungsi, subjek, formalitas, keaslian, frekuensi, jenis atau penampilan, pelaksanaan proyek, dan pelaksanaan pertemuan. Selanjutnya yaitu persiapan penulisan laporan bisnis. Dalam persiapan penulisan laporan bisnis, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu definisikan masalah, tujuan, dan juga ruang lingkup. Kedua, pertimbangkan siapa yang akan menerima laporan. Yang ketiga, tentukan ide atau gagasan. Yang keempat, mengumpulkan bahan yang diperlukan. Yang kelima, menganalisis dan menafsirkan data. Dan yang terakhir yaitu mengorganisasi data dan mempersiapkan outline akhir. Selanjutnya yaitu kegunaan penulisan laporan bisnis. Nah, kegunaan yang pertama yaitu untuk memonitor dan mengendalikan operasional perusahaan. Yang kedua, untuk membantu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketiga, untuk memenuhi persyaratan-persyaratan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku bagi perusahaan. Dan yang terakhir, untuk mendokumentasi prestasi kerja yang diperlukan baik bagi keperluan internal maupun eksternal. Nah, kemudian ada bagian pokok laporan bisnis. Bagian pokok laporan bisnis diantaranya ada pendahuluan, teks, dan juga penutup. Di dalam pendahuluan terdapat pemberi kuasa. Nah, pemberi kuasa adalah orang yang meminta laporan. Kemudian ada layout atau rencana presentasi. Nah, ini menceritakan kepada pembaca apa saja yang akan dibahas dalam laporan bisnis. Kemudian ada masalah. Nah, biasanya masalah didefinisikan pada awal-awal bab pendahuluan sebelum maksud atau tujuan laporan bisnis dinyatakan. Kemudian, maksud penulisan laporan bisnis. Maksud penulisan. Nah, di sini tujuan, misi, strategi atau sasaran itu harus jelas. Kemudian ada ruang lingkup. Ruang lingkup ini berkaitan dengan luas cakupan atau batas sesuatu pokok bahasan untuk sebuah laporan bisnis. Nah, kemudian metodologi. Metodologi ini mengacu pada metode pengumpulan informasi. Kemudian sumber-sumber primer atau sekunder. Sumber-sumber primer atau sekunder ini meliputi majalah, jurnal, surat kabar, catatan perusahaan, memo, hasil wawancara, dan lain sebagainya. Kemudian ada latar belakang. Selanjutnya yaitu ada definisi istilah. Nah, definisi istilah perlu dicantumkan jika Anda menggunakan istilah yang memiliki beberapa penafsiran. Kemudian keterbatasan. Keterbatasan maksudnya di sini seperti hal dana, waktu, asisten peneliti, atau data yang tersedia. Jenis laporannya seperti laporan memorandum, laporan surat, laporan dalam bentuk catatan, dan juga laporan formal. Selanjutnya yaitu cara menyusun tubuh laporan bisnis.
Ada dua cara yang dapat digunakan untuk menyusun tubuh laporan bisnis, yaitu cara deduktif dan induktif. Yang pertama yaitu cara deduktif. Kata deduktif atau langsung, direct, yaitu menggambarkan laporan dari belakang ke depan atau menjelaskan ide pokok atau rekomendasi terlebih dahulu sebelum hal-hal yang rinci dijelaskan. Yang kedua yaitu cara induktif. Cara induktif berbeda cara penyajiannya dengan cara deduktif. Dengan cara induktif, Anda menjelaskan fakta-fakta yang ada sebelum ide-ide pokok, kesimpulan, atau rekomendasi dikemukakan. Anda menyajikan fakta-fakta serta bahan-bahan pendukung lainnya sebelum sampai pada bagian kesimpulan atau rekomendasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.